Sore yang menyenangkan untuk memanen sayur. Ini adalah panen ketiga kami dari sayur-sayuran yang kami tanam sendiri secara hidroponik. Tidak besar sih, hanya memanfaatkan sudut di balkon rumah aja. Semua ini dimulai di pertengahan pandemi COVID-19, kira-kira di bulan Mei tahun 2020. Suami saya terpikir untuk membuat instalasi hidroponik di rumah. Sebenarnya sih karena tergiur dari teman-teman tenisnya yang udah bikin duluan. Pada saat itu, saya belum pernah bertanam hidroponik sama sekali. Jangankan hidroponik, memelihara tanaman hias biasa aja saya nggak pernah. Ketika masih SD dulu, seseorang pernah berkata pada saya bahwa saya bertangan panas. Itu adalah julukan untuk orang yang kalau menanam apapun pasti mati tanamannya. Dan saya sangat percaya dengan julukan dan mitos itu. Sepanjang hidup saya meyakini bahwa setiap tanaman yang saya tanam pasti tidak akan berumur panjang. Namun, 30-an tahun kemudian, saat diberi tantangan oleh suami saya untuk bertanam hidroponik, saya jadi berpikir deh, masa sih saya nggak bisa? Bukankah ada banyak sumber informasi yang bisa saya peroleh dari Google, dari YouTube, dari buku, Instagram? Nah, akhirnya saya memberanikan diri untuk mencoba bertanam hidroponik. Orang yang pertama mengajari saya untuk bertanam hidroponik adalah tukang yang menginstal instalasi hidroponik ini. Dia adalah pemilik salah satu kebun hidroponik di area rumah saya. Saya diajari bagaimana mengatur air, menghadapi cuaca, dan memupuk. Tanaman pertama yang kami tanam dan berhasil panen adalah kangkung, pakcoy, dan juga caisim. Setelah panen pertama tersebut, saya masih belum pede nih menyemai benih sendiri. Jadi saya masih beli bibit di kebun hidroponik. Bibit tersebut ketika dibeli sudah mencapai tinggi sekitar 7-10 cm. Jadi saya cuma membesarkan aja sampai panen. Mendekati panen kedua, saya mencoba menyemai bibit sendiri. Selada, pakcoy, dan caisim yang saya pilih. Kesabaran sedikit diuji, karena benih selada yang saya beli nggak banyak yang berhasil sprout. Mungkin kualitas benih tersebut udah turun, entah karena sudah sampai tanggal expired atau karena sebab lainnya. Memang sayuran seperti ini bisa didapat dengan mudah. Di tukang sayur mungkin hanya seharga Rp4.000 seikat, atau sekitar Rp8.000 di toko bahan pangan premium. Tapi, ada pengalaman yang hanya dapat dirasakan saat kita melihat tanaman ini tumbuh dengan dirawat oleh tangan kita sendiri. Ada rasa excited saat benih berhasil sprout, ada rasa senang saat melihatnya bertumbuh, ada rasa deg-degan saat mengusir hama, atau saat harus dealing dengan cuaca. Ada kadang rasa was-was apakah tanaman akan bertahan dengan cuaca yang terlalu panas dan hujan lebat, serta ada juga rasa lega dan syukur saat tanamannya berhasil tumbuh dengan subur. Barangkali karena itulah orang menyebutnya planting is a good therapy to release stress.
Jangan takut untuk memulai. Tidak usah terlalu takut gagal. Come on, ini cuma tanaman dan tidak mahal pula. Tanaman Syngodium ini misalnya, ketika beli saya hanya beli 2 pot masing-masing seharga Rp15.000. Saya bertekad untuk memperbanyak sendiri sampai punya cukup banyak untuk menghias balkon. Setiap 2 minggu, tangkai berakar yang baru saja tumbuh, saya tanam di pot baru. Dari 2 pot, sekarang sudah jadi 25 pot. Memberanikan diri untuk mencari referensi dari berbagai platform, bertanya kepada kenalan-kenalan akan memperkaya pemahaman kita soal bertanam. 1 atau 2 error itu biasa, toh akan selalu ada kesempatan untuk memperbaiki kembali. Jadi jangan takut mencoba ya. Selamat mengalami serunya bertanam, dari proses tumbuhnya benih hingga tiba saat memanen. Terima kasih sudah menyimak videonya.